Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sembilan tokoh akhirnya pimpin oposisi. Di konstitusi kita, oposisi tidak dikenal. Namun oposisi sudah menjadi fakta politik. Rakyat familiar dengan istilah oposisi terutama pasca Pilpres 2019. Meski tak ada di konstitusi, oposisi bukan anak haram. Kehadirannya diperlukan sebagai check and balance, sparring partner penguasa, apalagi di tengah demokrasi dalam keadaan pesakitan. Ketika parlemen sering teriak amin terhadap kebijakan pemerintah, disitulah demokrasi sudah berada di depan pintu pemakaman. Fungsi kontrol terisolasi, dan tugas legislasi, syarat negosiasi, apalagi budgeting. Aku tahu yang kau mau. Sebagai pilar demokrasi keempat, pers telah mengingatkan, tapi ramai-ramai dibully, dikorek kesalahannya dan dicari aibnya. Najwa Shihab terpaksa jadi salah satu korbannya. Buzzer premium pun ikut serbu Najwa. Di sisi lain, parlemen juga nampak mesra dengan istana. Di antara kemesraan itu terlihat ketika mereka membahas Undang-Undang KPK, RUU Omnibus Law, dan Perpu COVID-19. Parlemen dan eksekutif terlihat khusyuk berjamaah. Keduanya tampak kompak, enak dilihat, bikin rakyat layar-layar lalu ngantuk dan tertidur. Saat rakyat lelap, dibuai janji indah pemilu yang tak tertunaikan, dan mandulnya fungsi kontrol parlemen, maka lahirnya para tokoh oposisi. Para tokoh ini hadir untuk mengisi ruang kritik yang seringkali ditinggalkan oleh Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Setidaknya ada 9 orang yang didaulat rakyat untuk memimpin oposisi. Mereka bangunkan rakyat dari tidur layar-layarnya. Para tokoh ini membawa kentongan dan berteriak, negara tidak aman dan terjadi banyak perampokan. Karena itu jangan tidur, ayo bangun. Begitu teriak para tokoh oposisi itu. Siapakah 9 orang itu? Pertama, Abdullah Heha Mahua. Mantan penasihat KPK ini berang ketika KPK masuk keranda kematian. Ini yang membuat festival di pasar korupsi makin meriah. Apalagi muncul Perpu nomor 1 tahun 2020 yang membebaskan penggunaan uang tanpa bisa dituntut oleh hukum, baik pidana, perdata maupun TUN. Gak ada niat, itu dalihnya. Selain menyoal RUU haluan ideologi Pancasila yang dianggap berusaha menghapus jejak pemberontakan PKI. Kedua, MH Ainun Najib atau Cak Nun. Budayawan era Orde Baru ini keluar dari pertapaannya. Hatinya terguncang ketika melihat bangsa ini dijadikan boneka asing. Ngono ya ngono, tapi ojo keterlaluan olehmu injak-injak bangsaku iki. Begitu marahnya. Ketiga, Habib Rizik Syihab atau HRS. Tokoh 212 ini konsisten memimpin gerakan oposisi. Ia teriak terhadap ketidakadilan, penjualan aset negara dan ancaman PKI. 3 hal ini yang membuat HRS tak bisa kompromi. Meski 3 hal itu, tas yang berisikan dolar pernah disodorkan padanya. Begitu kabar beritanya. Benar tidaknya wallahu a'lam, namanya juga kabar. Keempat, Profesor Dr. Din Syamsuddin. Mantan Ketua MUI ini tak berhenti teriak terhadap mental koruptif para pengelola negeri ini. Ia serius mengangkat isu korupsi sebagai masalah sentral. Baginya bangsa ini makin berantakan karena korupsi yang makin telanjang. Kelima, Rocky Gerung. Tokoh satu ini lebih tepat disebut filosof daripada pengamat politik. Kekayaan referensi memberi modal Rocky Gerung piawai membongkar kedunguan logika berpikir elit politik. Membaca analisis Rocky Gerung, kita seolah ditunjukkan adanya banyak penyesatan cara berpikir yang pada akhirnya membuat tata kelola negara ini menjadi keliru dan salah arah, alias amburadul. Keenam, Rizal Ramli. Mantan menteri di era Gus Dur dan Jokowi ini tak pernah berhenti mengkritisi kebijakan ekonomi Sri Mulyani. Bahaya, begitu kata Rizal Ramli. Ia berulang kali mengingatkan adanya bubble ekonomi. Tampak bagus di luar, bobrok di dalam. Gagal bayar hutang,
Daya beli rakyat anjlok dan pendapatan petani menurun akan mengancam krisis ekonomi di Indonesia. Ketujuh, Refli Harun. Pakar hukum tata negara ini telah mempertaruhkan jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I. Ini soal integritas. Jabatan dan gaji besar yang diberikan pemerintah tak mampu membendung idealismenya. Tokoh asal Palembang ini tak pernah berhenti menyuarakan berbagai manipulasi hukum untuk mengeruk kekayaan di negeri plus 62 ini. Risikonya ia pun dipecat, bahkan diancam akan dibongkar kesalahannya. Takutkah? Tidak, katanya. Punya nyali juga rupanya. Kedelapan, Said Didu. Tokoh satu ini sekarang lagi menghadapi proses hukum. Kritik pedasnya terkait nikmatnya proyek ternyata membuat marah si Opung. Said Didu emoh minta maaf dan dilaporkan ke polisi. Kritik kok suruh minta maaf ya? Kesembilan, Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Kritiknya terhadap bahaya kebangkitan komunisme di Indonesia sangat tajam, baik dalam ceramah maupun berbagai tulisan. Putra Kiai Haji Maimun Zubair ini terus mengingatkan rakyat untuk tetap waspada atas potensi bangkitnya komunisme yang membahayakan bangsa ini ke depan. 9 tokoh ini yang secara konsisten mengobarkan semangat oposisi, mengisi ruang kritik dan kontrol yang sering ditinggalkan parlemen. Tanpa mengabaikan peran dan pengaruh tokoh-tokoh lain, identifikasi kepada 9 tokoh ini semata-mata karena mereka konsisten, berani, sangat tegas dan punya pengaruh yang cukup kuat kepada masyarakat. Dan mereka bukan partisan, dudu wong parpol. Jumlah ini akan terus bertambah jika keadaan bangsa ini semakin memburuk hukum dan demokrasinya, apalagi kalau semakin memburuk ekonominya. Akankah terjadi gejolak sosial yang besar? Berawal dari kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, gejolak sosial itu lahir. Meski Ahok kalah di Pilgub DKI dan divonis 2 tahun penjara, gejolak sosial tak juga surut. Gelombangnya justru semakin besar menjelang dan pasca Pilpres. Kelompok kontra Ahok merasa mendapat perlakuan tak adil. Pilpres menjadi ajang perlawanan mereka. Sayangnya pun tak sukses. Kecurangan menjadi isu utama. Banyak kasus yang menurut mereka dianggap ganjil. Mulai dari keterlibatan aparat, hilangnya kotak suara, adanya intimidasi, situng KPU yang bermasalah hingga kematian 894 petugas pemilu. Pasca pemilu, negeri ini diwarnai protes. Demonstrasi telah menelan sejumlah korban. Tidak saja luka, tapi beberapa orang meninggal dunia. Kabarnya ada ratusan orang di penjara. Sebagian pemimpin dan juga tokoh sentral menjadi tersangka. Gejolak sosial melandai setelah penguasa berhasil memotong garis komando dan nyaris hilang setelah Prabowo, calon pemimpin mereka, bergabung dengan penguasa. Kelompok kontra Ahok semakin terpinggir. Kekalahan ini menyiksakan kekecewaan yang demikian mendalam. Medsos pun menjadi ajang pengungkapan sekaligus perlawanan. Menarik jika kita cermat apa yang menjadi faktor kekalahan. Pertama, salah pilih calon. Kedua, tak mampu mengukur strategi lawan. Curang. Pertanyaannya, mana ada pemilu gak curang? Dari dulu incumbent ya curang. Ini terjadi di semua rezim. Ada yang silent, ada yang terang-terangan. Tahu itu kenapa sih gak siapin strategi? Kalau gak siap hadapi kecurangan ya jangan bertarung. Tapi itu sudah berlalu. Di arena pertarungan, jika salah satu ada yang kalah, kompetisi berakhir. Otomatis juga, gejolak sosial pun melambat dan akhirnya berhenti juga. Sebagian tetap dengan idealismenya dan memilih menjadi oposisi. Sebagian yang lain bergabung dengan penguasa. Oportunis
teriak mereka terhadap kawannya yang memilih untuk bergabung. Yang kasihan sudah bergabung, bahkan mati-matian membela, gak dapat posisi apa-apa. Ya, risiko sebuah pilihan. Nama baik rusak, jatah gak dapat. Setelah terbebas dari perlawanan oposisi, penguasa dihadapkan pada masalah baru. Kasus di Jiwasraya dan Asabri terbongkar. Sejumlah BUMN bangkrut. Protes pun terjadi di mana-mana. Hanya karena protes tak terkonsolidasi, maka tak punya pengaruh secara politik. Secara teoritis, transformasi politik hanya akan terjadi jika rakyat kecewa, dan kekecewaan itu terkonsolidasi dalam protes dan perlawanan bersama. Selama ini penguasa terlalu berhasil memotong proses konsolidasi itu, sehingga tak sempat menjadi perlawanan yang besar.